Sebelum menonton video ini, silahkan klik subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat jumpa dengan saya, Guru Pak Jo. Anak-anakku, di mana saja kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Kita akan belajar pada hari ini, yaitu matematika tentang faktor dan kelipatan bilangan. Semoga dalam hal ini saya bisa sedikit membantu anak-anakku semuanya yang mungkin mengalami kesulitan, dan juga membantu papa dan mama dalam proses pendampingan anak-anak khususnya di masa pandemi ini. Untuk itu, ikuti anak-anakku kegiatan belajar bersama dengan saya. Namun sebelumnya saya mohon dengan anak-anak, kepada papa dan mama untuk memberikan dukungan terus kegiatan saya ini, khususnya dalam belajar ini, dengan cara like, kemudian subscribe, memberikan komentar, dan share. Lebih utama lagi, tonton sampai selesai supaya kalian, anak-anakku, semua memahami, mengerti. Oke, ikuti kegiatan saya. Mari, sekarang kita coba mencari atau menuliskan faktor dari 6. Bilang 6 ya. Faktor dari 6 itu berapa saja? Kita coba cari bersama-sama. 6 apakah habis dibagi 1? Ya, hasilnya berapa? 6. Apakah 6 habis dibagi 2? Ya, hasilnya 3. 4? Oh tidak. 5? Tidak. 6? Oh sudah dengan 1 tadi jodohnya. Jadi punya jodoh masing-masing. 1 dengan 6, 2 dengan 3. Artinya 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Maka bisa kita ketahui bahwa faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kita tulis di sini. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. 6 habis dibagi 1, 6 habis dibagi 2, 6 habis dibagi 3, dan 6 habis dibagi 6. Kita coba cari faktor dari 12 ya, nak ya? 12. Kita coba cari 12. Berapa saja faktor dari 12? Kita cari bareng-bareng. Nah, kita cari bareng-bareng. 12. Apakah 12 habis dibagi 1? Ya, hasilnya 12. Apakah 12 habis dibagi 2? Ya, hasilnya 6. Apakah 12 habis dibagi 3? Ya, hasilnya 4. Ya, habis. Maka faktor dari 12 adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 6, dan 12. Kita tulis di sini. Faktor dari 12 adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, kemudian 6, dan 12. Jadi 12 habis dibagi 1, 12 habis dibagi 2, 12 habis dibagi 3, 12 habis dibagi 4, 12 habis dibagi 6, dan 12 habis dibagi 12. Jadi habis dibagi itu artinya tidak sisa. Setelah 12, nah kita coba cari bilangan faktor dari 24 ya. 24. Faktornya berapa saja? Yuk kita cari. Wah, ini karena papan tulis saya ini kecil, maka ini saya hapus dulu supaya ada tempat untuk mencari, untuk mengerjakan. Oke ya, anak-anak cermati sini ya. 24
Nih, apakah 24 habis dibagi 1? Ya. Hasilnya berapa? 24. Apakah 24 habis dibagi 2? Ya. 2. Hasilnya berapa? 12. Apakah 24 habis dibagi 3? Ya. Hasilnya 8. Apakah 24 habis dibagi 4? Ya. Hasilnya berapa? 6. Maka ini faktor dari 24, kita coba anak-anak cermati, adalah 1, ya, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kita tulis di sini. Faktor dari 24 adalah 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, 12, dan 24. Artinya 24 habis dibagi 1, 24 habis dibagi 2, 24 habis dibagi 3, dan seterusnya sampai 24 habis dibagi 24. Artinya, ulangi lagi, habis itu tidak sisa. Lanjutkan anak-anak. Setelah kita mencari faktor dari 6, 12, 24, kita coba untuk mencari faktor, mengetahui faktor, kita coba satu bilangan lagi ya, supaya anak-anak lebih jelas. Papa dan Mama juga lebih jelas nanti ya. Oke, berapa anak-anak? Anu ya, 35 ya, 35. Nah, sekarang berapa faktor dari 35? Oke, ini kembali saya hapus. Hapus. Nah, sekarang kita coba cari 35. Apakah 35 habis dibagi 1? Ya. Hasilnya 35. Apakah 35 habis dibagi 2? Oh tidak. Jadi jangan 2. Apakah 35 habis dibagi 3? Tidak. Apakah habis dibagi 4? Tidak juga. Apakah 35 habis dibagi 5? Ya. Dibagi 5. Hasilnya berapa? 7. Wah, sudah habis. Maka faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini. Faktor dari 35 adalah 1, kemudian berapa? 5, terus 7, dan 35. Nah, ini anak-anak, saya ulangi lagi bahwa 35 ini kan habis dibagi 1, tidak sisa. 35 habis dibagi 5, tidak sisa, hasilnya 7. 35 dibagi 35 habis juga, sisanya 1. Ini punya jodoh masing-masing ya. 5 jodohnya dengan 7. 5 kali 7 berapa? 35. Nih. 1 jodohnya dengan 35. Hasilnya 1 kali 35, 35. Ini anak-anak, Papa dan Mama sudah memahami, sudah mengerti bagaimana mencari faktor suatu bilangan. Sekarang anak-anakku semua sudah memahami faktor dari satu bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan.
anak-anakku dan juga papa dan mama, ini sebetulnya materi kelas 4 ya, materi kelas 4. Namun bukan hanya kelas 4, bisa juga dipelajari kelas berapa? 5, bisa juga dipelajari kelas 6, SMP atau SLT, apa namanya, belajar matematika itu kita tidak mengenal kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya. Tapi kita belajar secara keseluruhan. Hanya memang ini itu materi dari kelas 4. Maka khususnya anak-anak kelas 4 dan juga kelas 5, kelas 6 kalian bisa lebih fokus. Sehingga nanti suatu ketika kalau nanti Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian sudah lebih jelas ya. Kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan. Sekarang kita coba mencari kelipatan bilangan 2 ya, yang mudah dulu. Ya, mudah dulu. 2 ya. Nah, angka 2. Oke, kelipatan dari 2 itu kita coba kalikan. Anak-anak dalam hal ini penting banget, penting sekali kalau anak-anak itu hafal perkalian. Ya, hafal perkalian itu pasti membantu. Oke, kita kalikan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Nah, setelah 1 kita kalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Setelah 2 ini kali 1 ya. Ini kali 2 ya. Kemudian kali 3. Kali 3 berapa? Kali 3, 2 kali 3 6. Kemudian dikalikan 4. 2 kali 4 berapa? 8. Kemudian kalikan lagi. Kali berapa? 5. 2 kali 5 berapa? 10. Kali 6 12. Kali 7 14. Dan seterusnya. Ya, jadi tidak terbatas. Baik, itu kelipatan dari dari 2. Nah, kita cari kelipatan bilangan yang lain. Kalau tadi 2, sekarang coba kita cari 4 ya. 4. Kita hapus dulu. Hapus dulu. 4. Kelipatan dari 4. Nah, kita coba dengan cara yang kita usahakan paling mudah ya. Kalikan. 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. 4 kali 6 24 dan seterusnya. Maka anak-anak bisa diketahui kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Loncat 4 ya, loncat 4. Kalau yang pertama tadi loncat 2 ya, 2, kemudian ini loncat 4. Tergantung dari kelipatan berapa. Kalau 5 ya loncat 5, kalau 6 ya loncat 6 dan seterusnya. Kita coba cari berapa. Ayo, yang sedikit agak gede ya nak ya, sedikit agak besar. 8. Oke, 8 ya, 8. Kelipatan dari 8 itu berapa saja? Udah kita cari mudahnya, cara mudah, cara cepat, kita kalikan. Ya, kita kalikan 1. Kelipatan dari 8 kali 1 8. Loncat 8 langkah. Artinya kalikan 2. 8 kali 2 16. Loncat 8 lagi. Ya. Kali 3 berarti 24. Loncat lagi 8 langkah. Nah, 8 kali berapa ini? Kali 5 ya. 8 kali kali 5. Kali 4 ya, kali 4. 8 kali 4 itu berarti 32. Ini kan ini kali 1, ini kali 2, ini kali 3,
Ini kali 4. Nah, kalau kali 5 berarti berapa? 40. Dan seterusnya. Tidak terbatas. Ya. Oke. Kalau ini kelipatan beberapa bilangan yang tidak terbatas tadi ya. Hitung itu tidak terbatas. 4, 8 tadi yang sebelumnya itu berapa? 2 dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan menentukan ya, akan menentukan maksimal. Ya, sekarang gini, satu contoh gini nak ya. Saya hapus lagi. Saya hapus ini supaya leluasa saya menulis. Misalnya ya, saya ambil satu contoh bilangan kelipatan 2 tetapi lebih kecil daripada 20. Ya, lebih kecil daripada 20. Ya, lebih kecil dari 20 berarti 20 itu tidak termasuk ya. Misalnya sekarang kalikan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Wah, 2 ini pasti di bawah 20 toh. Nah, kemudian kali 2, 4. Kali 3, 6. Kali 4, 8. Kali 5, 10. Kali 6, 12. Kali 7, 14. Kali 8, 16. Kali berapa? 8, 9, 18. Kali 10, berarti 20. Kali 11, 22. Dan seterusnya. Nah, tetapi tadi Pak Jok saya menentukan di bawah 20. Nah, sekarang yang kelipatan 2 di bawah 20 itu yang mana? Oh, ini 20. Berarti kan di bawah 20 itu berarti yang ke sana. Nih. Nih, ya. Berarti ini. Maka kelipatan 2 ya, kelipatan 2 di bawah 20 itu hasilnya ini nak. Nih. Ya, kelipatan 2 di bawah 20. Hasilnya 2, 4, 6 dan seterusnya sampai dengan 18. Jadi 20 tidak termasuk karena kan tadi saya sampaikan di bawah 20. Oke, terima kasih. Kalian sudah mulai memahami kelipatan kelipatan suatu bilangan di bawah 20 ya. Ini tadi 20. Nah, sekarang coba saya akan memberikan yang di atas. Nah, saya akan coba, nggak usah tinggi-tinggi lah. Yang terpenting kalian paham ya. Yang terpenting kalian memahami konsepnya, caranya, mau bilangannya berapapun, kalau kalian sudah tahu caranya, pasti akan bisa mengerjakan. Nah, saya akan ambil bilangannya yang kecil saja ya. Ini kelipatan 2 di bawah 20 ya. Sekarang saya coba akan ambil kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 ya. Di atas berapa? Di atas 10 ya. Di atas 10 deh. Nah, coba di atas 10. Nah, sekarang kita lihat dulu kelipatan 3. Kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 itu pertama dikalikan 1, 3 dikalikan 1, 3 dikalikan 2, 6 dikalikan 3, 9 dikalikan 4, 12 dikalikan 5, 15 dikalikan 6, 18 dikalikan 7, 21 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kelipatan 3 di atas 10. Nah, sekarang coba mana 10? Oh, 10 itu di antara 9 dan 12, berarti di sini. Nah, kira-kira di sini kan 10 toh? Nah, maka pertanyaannya di sini adalah di atas 10. Berarti kalau di atas 10 itu setelah 10 berapa? 12, 15, 18 dan 21 dan seterusnya. Nah, nih, seret. Nah, kalian paham seperti ini ya. Oke.
Anak-anak, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kelipatan yang di bawah, kemudian kelipatan yang di atas, sekarang kelipatan antara. Misalnya kelipatan 5 antara berapa? Misalnya 9 dengan berapa? 18 misalnya, ya. Kelipatan 5. Oke, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Oke, saya hapus biar jelas tulisan saya, tulisan yang tidak bagus. Oke. Kelipatan berapa tadi? Kelipatan 5 ya. Antara 9 dan 16 misalnya. Nah, tidak usah yang gede-gede, yang terpenting anak-anak paham. Nah, sekarang cari dulu pertama kelipatan 5. Nah, kelipatan 5. Oke, caranya kembali seperti semula. Kalikan 1, 5 kali 1, 5. Kalikan 2, 10. Kalikan 3, 15. Kalikan 4, 20. Nah, karena ini 16 maksimal, ini sudah lebih dari 20, oh berarti ini sudah bisa dicari. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaannya. Kelipatan 5 antara 9. Ya, kelipatan 5 ya, antara 9 kelipan. Oh, salah nulis saya. Kelipan ya, kelipan itu apa? Kelipatan kok, kelipan ya. Kelipan itu ini, kemasukan kotoran di mata, ini kelipan ini. Kelipatan ya, kelipatan. Oke, kelipatan 5 antara 9 dan 16. 9 itu di bawah 10. Nah, 9 itu di sini, antara sini. Ya kan? Dan 16 itu di sini. Maka kelipatan 5 antara 9 dan 16 adalah ini, 10 kemudian 15. Oke. Ini anak-anak. Ya. Anak-anak, kalian, saya, Papa dan Mama sudah belajar tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Anak-anak, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, silahkan anak-anak pelajari terus, dipelajari terus, diulang-ulang terus, dipahami, ya. Karena kalau matematika nggak bisa dihafalkan, harus dimengerti supaya kalian nanti kalau ada soal dari bapak ibu guru kalian bisa mengerjakan dengan baik. Anak-anakku, selamat belajar terus dan tetap semangat. Dalam situasi, kondisi apapun, anak-anak harus semangat. Karena masa depan bangsa dan negara ada di pundak kita semua, ada di pundak kalian. Anak-anakku yang hebat dan baik, selamat berjuang. Terima kasih.